Oke, hai semuanya. Seperti biasa, buat yang baru pertama kali ke channel ini, kenalin gua Rizwan Zon, dan di channel ini tuh gua ngebahas seputar smartphone, smartwatch, aksesoris gadget, sampai laptop juga gua bahas. Tapi kadang gua juga bikin vlog random gitu dan ngebahas beberapa tips mengenai aplikasi ataupun sosmed. Jadi buat kalian yang tertarik dengan informasi seputar itu, kalian bisa langsung aja dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, dan di video ini gue mau bahas mengenai Redmi Note 9 Pro. Tapi sebelum lanjut, gue mau ngasih tahu dulu kalau misalnya kalian butuh informasi gimana sih kualitas Netflix di Redmi Note 9 Pro, atau sensornya, atau sampai kualitas speakernya, kalian bisa langsung tonton video sebelumnya, unboxing yang udah gue buat. Jadi setiap unboxing itu gue selalu lengkap. Jadi langsung aja kalian tonton video unboxingnya, oke? Dan di video ini gue mau share aja pengalaman gue ketika menggunakan Redmi Note 9 Pro ini. Let's go. HP ini tuh punya desain symmetrical design atau desain yang simetris, dan untuk pilihan warna yang tersedia ada glacier white yang warna putih ya, interstellar gray abu-abu, dan tropical green warna hijau seperti yang gua pegang ini. Dan ada beberapa pertanyaan kenapa desain kamera warna tropical green dengan warna putih dan abu-abu itu beda ya, agak beda. Dan pas gua tanya kenapa beda, jawaban Xiaomi itu ya cuma ya untuk memperlihatkan desain two-tone-nya itu katanya. Jadi kayak gininya ini. Gitu doang sih udah. Gak tahu. Kemudian untuk dimensinya ini tuh cukup lebar ya buat gua. Jadi di tangan gua HP ini tuh emang kerasa cukup gede, dan beratnya ini sekitar 209 gram. Di bagian kanannya ini ada tombol power sekaligus sensor fingerprint, kemudian ada tombol volume yang posisinya memang agak lumayan di atas ya. Jadi kalau misalnya kalian kurang terbiasa, ini agak kagok sih. Di bagian atasnya ini ada lubang mikrofon dan infrared. Ya, ini adalah IR blaster yang berguna banget buat dijadikan remote AC, TV, atau bahkan barang elektronik lainnya. Sebelah kirinya ini ada slot SIM card dan micro SD. Dan yang gue suka banget, kita bisa langsung bersamaan menggunakan 2 nano SIM dan micro SD, yang mana ukurannya ini bisa sampai 512 GB. Sementara di bawahnya ini ada port jack audio, USB Type-C, lubang mikrofon, dan speaker. Nah, untuk mendengarkan gimana kualitas dari speaker Redmi Note 9 Pro, langsung aja kalian tonton aja unboxingnya yang udah gue buat, oke? Dan di bagian belakangnya ini ada 4 buah kamera dengan housing yang cukup menonjol dan tentunya logo Redmi ya. Dan untuk bagian belakang dan depan HP ini tuh sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Ya, jadi HP ini tuh setidaknya sudah tahan sama goresan. Mantap. Terus di bagian depannya ini ada layar dengan desain dot display atau punch hole yang di dalamnya ada kamera ya. Dan ada juga nih di atasnya ini kecil ya, yaitu LED notifikasi. Jadi buat pecinta LED notifikasi, selamat, di HP ini tuh masih tersedia LED notifikasi. Sekarang ngomongin layar, ukurannya ini 6,67 inci Full HD Plus 2400 x 1080 pixel dengan refresh rate 60 Hz. Kenapa gua bilang refresh rate 60 Hz? Karena sekarang tuh lagi banyak banget smartphone yang unjuk gigi di bidang layar ya. Jadi lagi mulai banyak banget nih smartphone yang memang refresh rate-nya itu sekarang 90 Hz gitu. Nah, di Redmi Note 9 Pro ini refresh rate-nya ini masih normal, yaitu di 60 Hz. Terus color gamutnya ini NTSC 84%, gede juga ya. Jadi buat informasi tambahan aja, 100% sRGB itu kalau nggak salah 72% NTSC, dan layar Redmi Note 9 Pro ini tuh 84% NTSC. Jadi walaupun IPS, harusnya gambar yang dihasilkan lebih bagus dan cerah. Cakep ya. Dan untuk brightness-nya ini di 450 nits. Sudah punya juga sertifikat UV Rainland ya, jadi harusnya sudah aman buat mata kita. Dan ingat ya, layarnya ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Menariknya, layarnya ini juga sudah support nonton video HDR, dan hasilnya memang lebih asik warnanya ya. Kalian bisa lihat sendiri deh. Lanjut untuk fingerprintnya, pas gua tes cepet dan akurat selalu ya. Cuman dari yang gua rasain, ada di beberapa kondisi fingerprint di samping itu tuh nggak nyaman buat gua ya. Misalnya kalau gua mau buka HP pakai tangan kiri, jujur sih ini buat gua kagok ya, apalagi dimensi HP ini tuh cukup gede buat tangan gua ini. Atau kalau lagi kerja di meja, mau iseng-iseng buka HP tetap harus diangkat dulu ya, agak kagok juga gue. Coba kalau pakai in display fingerprint, lebih menjawab ketidaknyamanan gua ini kayaknya.
Makanya untuk side mount fingerprint itu gua saranin daftarkan jari-jari kalian yang sekiranya bakal sering digunakan untuk membuka kunci. Kita bisa mendaftarkan 5 jari sekaligus di Redmi Note 9 Pro ini. Jempol, ya ini daftarin aja. Atau cara paling ampuhnya ya udah menggunakan fitur Face Unlock. Cepet banget kok, aman, apalagi kalau kondisi cahayanya itu cukup. Sekarang bahas performanya. Kita bacakan dulu speknya ya. Menggunakan chipset Snapdragon 720G 8 nanometer. Kemudian GPU-nya ini Adreno 618, RAM-nya ini 8GB, LPDDR4X. Storage-nya ini 128GB UFS 2.1, baterainya ini 5020 mAh. Mantap ya. Gua suka yang gede ini. Kemudian sudah menggunakan Android 10 dan MIUI 11. Buat gua, ngelihat spek dan skor Antutu yang mencapai 270 ribuan ini tuh sudah jelas performa HP ini kenceng. Jadi aman lah, multitasking aman, pindah-pindah aplikasi oke, buka aplikasi banyak juga lancar, dan main game juga bakal nyaman banget. Untuk settingan PUBG aja mentok di balance ultra, kemudian untuk CODM udah very high ya. Dan untuk Mobile Legends juga sudah support dengan high frame rate. Gue coba di 3 game populer ini aja ya. Pas gue coba main ya so far aman sih, beneran aman ya, nggak kerasa nge-lag, responsif, nggak ada stutter ataupun frame drop, pokoknya semuanya aman. HP ini tuh sudah punya chipset terkenal irit, kemudian punya layar refresh rate 60Hz, kemudian baterainya juga gede. Bagus emang ini HP ya. Baterainya ini tuh pas gue coba menggunakan PC Mark tembus di angka 17 jaman, dan untuk pengisian dayanya juga sudah support fast charging. Di box pembeliannya ini kita dapat charger 33 watt. Pas gue coba cas sampai full ini tuh butuh waktu 1 jam 30 menit. Oke, sekarang mari kita bahas kameranya. Kamera belakangnya ini punya 4 buah kamera belakang. Dengan kamera utamanya ini 64 megapiksel wide angle f1.89 autofocus ya. Udah 6P lens. Kemudian 8 megapiksel ultra wide angle f2.2 ini fixed focus. Kemudian 5 megapiksel makro kamera f2.4 ini autofocus. Kemudian 2 megapiksel depth kamera f2.4, dan untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel selfie kamera f2.48. Dan untuk perekaman video, kamera utamanya ini mentok di 4K 30 frame per second, bisa juga 1080 pixel di 60 ataupun 30 frame per second. Hanya saja fitur AIS, jadi ini tuh ada fitur AIS, Electronic Image Stabilization, agar menstabilkan perekaman video ataupun foto ya, ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi kalau misalnya kualitasnya di 1080 60 frame per second itu nggak jalan. Jadi hanya bisa berjalan di 1080 pixel di 30 frame per second. Kemudian menariknya juga nih, kamera ultra wide nya juga bisa merekam video di 1080 pixel 30 frame per second maksimalnya. Dan kamera makro juga bisa nih merekam video nih. Jadi mantap banget ya, dengan kualitas mentok di 1080 pixel 30 frame per second. Dan menariknya HP ini juga sudah punya fitur manual video. Nah, untuk menu-menu kameranya itu seperti ini ya. Kalian bisa melihat gimana bagusnya nih menu-menu kameranya nih. Lengkap banget kalau menurut gua ya. Terlebih lagi di manual video tuh bisa semuanya ya, bisa untuk kamera utama, bisa untuk kamera untuk ultra wide, sampai bisa untuk kamera makro. Ada juga focus picking, pokoknya ini lengkap banget, bahkan sampai ada yang namanya model lock. Ini keren banget. Jadi kalau misalnya kalian seorang videographer atau kalian yang hobi dengan videografi, ini kalian pasti ngerti banget lah. Oke, langsung aja ya. Berikut adalah hasil kamera menggunakan Redmi Note 9 Pro.
jeng 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 jeng. Oke, ini adalah perekaman menggunakan Redmi Note 9 Pro di kualitas 1080 pixel 30 frame per second. Nah, aduh ini gue lagi lari pagi nih. Nah, kenapa 30 frame per second? Karena di 30 frame per second ini ada fitur EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi harusnya ini video nih, ini gue handheld dan ini harusnya lebih stabil. Sementara kalau misalnya 4K 30 frame per second dan 1080 di 60 frame per second, EIS-nya ini tidak aktif ya, tidak berjalan. Ini gue coba lari nih. Ini lari. Nah, ini mataharinya nih. Aduh, nggak tahu nih HDR-nya berfungsi dengan baik atau enggak nih. Oke, sementara ini adalah kamera depannya Redmi Note 9 Pro di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Ini gua handheld, jalan kaki, ya, cakep ya. Masih pagi banget ini nih. Awannya nih, langitnya, aduh, cakep nih. Kalau dari apa ya, dari kualitas sih ngelihat dari layarnya ini tuh bagus. Tapi nanti nggak tahu nih kalau misalnya di apa, di komputer. Oke, sekarang ini kamera belakangnya dan gue mau nyoba kecepatan autofocus dari kamera utamanya ini ya. Fokus. Gak fokus. Ini. Nah, fokus. 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 Wah, cepet juga nih. Fokus. 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 Oke. Wah, lumayan cepet nih, cakep. Oke, sekarang gue coba buat tes HDR-nya. Tuh, HDR tuh harusnya kalau misalnya langitnya yang nggak kelihatan, berarti guanya emang kelihatan ya. Ini kan harusnya backlight ya. Tapi di sini di video ini muka guanya kelihatan nih, jelas nih. Oke, jadi muka gua nggak gelap ya. Berarti udah lumayan oke lah, ini udah bagus nih. Tuh. Walaupun di sini banyak banget cahayanya gitu ya. Oke, cakep. Oke, ini adalah kamera Redmi Note 9 Pro di kualitas 1080 pixel 60 fps. Jadi dia tuh nggak aktif yang namanya EIS. Ini gue lagi jalan dan gue sih ngeliatnya ini agak, dia emang goyang ya. Sekarang gue bakal coba di 1080 pixel di kualitas 30 fps yang memang EIS-nya itu ada, oke? Oke, ini adalah 1080 pixel 30 fps Redmi Note 9 Pro. Ya, bisa dilihat ya, EIS-nya cukup berjalan dengan baik. Untuk mode ultra wide angle videonya itu hanya di 30 frame per second ya, 1080 pixel. Oke, ini kamera depannya Redmi Note 9 Pro kondisi malam hari dan ini cuma diterangi sama lampu ini doang nih. Ini memang agak ekstrim sih ya, tapi kalau melihat dari kualitasnya sih ini cukup lumayan ya untuk di apa ya, untuk di kondisi cahaya yang kayak gini tuh ini kayaknya udah lumayan banget nih. Oke, halo, tes semuanya. Cakep nih tuh. Ini bukan di pinggir jalan ya. Kalau di pinggir jalan kan kadang-kadang ada banyak lampu motor atau lampu jalan gitu. Ini tuh bener-bener depan rumah doang, ini bagus banget nih. Kalau dari sekarang nih lagi yang gua tes ini nih, lagi dari layarnya ini tuh ini udah bagus banget. Tes. Sementara ini kamera belakangnya ini kayak gini doang, tuh modal lampu ini doang yang kita bisa lihat kondisi sekitar. Ya begitu tuh. Ini udah gelap ya, udah malam tuh. Tuh lempang dia.
Itu yang Oke, kesimpulannya, setelah menggunakan HP ini sekitar beberapa minggu, jujur sih ini HP sudah sangat memenuhi kebutuhan gua banget. Sekarang gua bahas dari plusnya dulu deh. Menurut gua HP ini tuh punya kamera yang bagus, layarnya yang juga udah oke. Oke lah, walaupun masih 60 Hz. Oke, Bang, kenapa nggak 60 Hz? Jujur, gua pribadi aja ya, ini gua tuh pakai sehari-hari tuh gua pakai Asus ROG Phone 2 dan itu sudah support 120 Hz dan tetap aja gue pakainya 60 Hz. Dan kalau menurut gue sih 60 Hz dan 90 Hz itu nggak akan kerasa banget bedanya coy. Ya biasa aja sih kalau menurut gue. Ini buat gue pribadi sih ya. Jadi gue lebih concern mending di fitur yang lain daripada layarnya harus 90 Hz. Overall jadi layar 60 Hz di Redmi Note 9 Pro ini menurut gue ini udah aman. Selain itu performanya juga ya, performa HP ini tuh menurut gue udah tau lah ya, udah kencang dan baterainya juga awet. Jadi selain gede 5020 mAh, baterainya juga awet. Prosesornya ini, maksudnya chipsetnya ini tuh udah irit, kemudian layarnya ini 60 Hz, baterainya gede, awet, enak banget. Dan yang paling penting, ada yang namanya NFC. Entah gimana, buat gue pribadi, lebih baik ada NFC daripada gue mesti merasakan yang namanya refresh rate 90 Hz. Dan bahkan menurut gue kurang kerasa sih 90 Hz tuh ya. Jadi gue memang lebih setuju Redmi Note 9 Pro ini tuh sudah invest di NFC. Karena jujur gue orangnya itu yang sering naik KRL, gue sering naik MRT, gue sering tol, itu sangat butuh banget yang namanya NFC. Jadi kita tinggal tap aja e-money, bisa langsung cek saldo, bahkan kita bisa langsung beli atau top up saldo melalui e-commerce ataupun marketplace seperti Tokopedia ataupun Shopee. Tap, kita langsung bisa ngisi saldo. Cakep kan? Ini sangat berguna banget daripada kalian harus nyari-nyari Indomaret buat ngecek ataupun kalian beli di Indomaret kan lebih agak ribet ya. Mending lewat HP aja. Itu adalah plus dari gua. Masih ada satu lagi nih plus dari gua, yaitu dia punya IR blaster atau infrared ya. Jadi ini tuh berguna untuk dijadikan remote. Jadi kita bisa gunakan HP ini tuh sebagai remote AC ataupun remote TV ataupun barang elektronik yang sudah terdaftar di Mi Remote ini. Kadang susah tahu nyari remote tuh. Lebih cepet kita nyari HP kita karena sering kita pegang. Oke, sekarang minusnya. Minusnya ini menurut gua adalah ya, ini ukuran dimensinya buat tangan gua tuh cukup kegedean. Jadi ya lumayan kurang nyaman. Itu aja sih. Dan satu lagi, iklan. Ya, entah kenapa walaupun iklan di HP ini tuh sekarang lebih sopan. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Jadi kalau misalnya pas kita nginstal aplikasi nanti tuh ada iklan. Tapi menurut gua pribadi gua merasa tidak nyaman. Walaupun sebenarnya dengan adanya iklan ini tuh sebenarnya si Redmi ini tuh nyari duitnya di sana ya. Jadi kan dia juga mangkas harganya itu mungkin dari adanya iklan tersebut. Tapi ya gimana lagi, gue sih kurang nyaman kalau ada iklan ya. Oke, jadi dengan harga Rp3.799.000 untuk RAM 8GB dan internal storage 128GB dan harga Rp3.399.000 untuk RAM 6GB dan ROM-nya ini 64GB. Menurut gua Redmi Note 9 Pro ini sangat amat bisa jadi pilihan terbaik kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone di harga 3 jutaan. Oke, paling itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau misalnya kalian suka video ini, langsung aja klik tombol share. Ya, oke. Dan subscribe. Kalau misalnya kalian gak suka, dislike aja 2 kali. Gak apa-apa. Oke, gua pamit. Ya, bye. Apa ini bunyi oke Google?